Baiklah, halo semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian dari geometri analitik, yaitu tentang elips. Nah, dari mana itu? Elips merupakan salah satu bagian dari kerucut yang dihasilkan ketika sebuah bidang memotong kerucut secara miring. Jadi artinya itu bagaimana? Yaitu seperti ini. Ada sebuah kerucut, lalu kita akan belahnya itu secara miring, tidak lurus. Saat kita belah seperti itu dan kita lihat di bagian atasnya, yang bagian titik-titik ini, kita akan mendapatkan sebuah yang namanya elips. Dan dari elips ini kita ingin cari tahu apa sih pengertian dari elips itu sekarang. Elips selanjutnya itu merupakan himpunan atau sekarang, bagaimana sih kalau kita ingin tahu lebih jelasnya dari irisan kerucut ini membentuk elips? Jadi coba kita scan kode QR dulu. Ayo maju, coba kita scan di masing-masing untuk melihat. Dari irisan kerucut tadi yang secara miring akan membentuk sebuah elips. Kumpulan dari semua titik di satu bidang ini, bidang suku, dan bidang ini bidang X ya, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Dan di mana jarak dari semua titik itu ke antara dua titik ini itu akan dinilai tetap. Jadi kita akan lihat lagi seperti bagaimana itu jarak dari satu titik itu ke antara dua titik lain itu jaraknya sama. Dan kadang salah satu titiknya itu adalah pensil ini ya, mana itu pensil. Lalu dua titiknya itu kita panggil dia itu sebagai tiang. Perhatikan saat saya menggaris ini. Dan ternyata dia membentuk sebuah elips. Saat kita lihat jarak dari pensil ini ke tiang ini, misalnya kita sebutnya tiang pertama, dengan jarak dari pensil ini ke tiang kedua, jumlahnya akan selalu sama. Karena lihat, panjang ini tidak berubah. Panjang dari panjang dari tiang dari pensil ke tiang pertama dan pensil dari tiang kedua akan berubah, tetapi jumlahnya mereka akan selalu sama. Karena lihat salingnya ini tidak memanjang atau tidak memendek, jadi jumlahnya akan selalu sama. Dari sini kita akan bawa ke sumbu X, Y. Bagaimana? Ada premis. Untuk memudahkan kita dalam memahami elips ini, kita ingin memasakkan permisalan. Jadi itu misalnya itu bagaimana pusatnya ini atau pusat elips ini berada di titik O. O ini artinya 0,0. Berarti jika saya ada bilang titik O, berarti adalah titik 0,0. Dan sumbu simetri yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Yang artinya jika saya belah elips ini sepanjang sumbu X maupun dari sumbu Y itu, dan saya lipat atau misalnya saya lipat dari sini dari sumbu X maupun sumbu Y itu sama atau kayak tidak ada yang terlewat. Lalu yang tiangnya tadi itu dinamakan sebagai titik fokus. Titik fokusnya, karena tiangnya ada dua, berarti titik fokusnya juga ada dua. Dan dimana titik fokusnya itu kita misalkan tadi F1 titiknya ini minus C, dan yang kedua berarti dia F2 titiknya itu adalah C, 0. Oke, selanjutnya setelah saya mempresentasikan tentang elips, sekarang kita ingin
mengingat kembali apa sih yang telah kita pahami tentang diri itu sendiri. Dan cara kita memahami itu melalui sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu jadi saya persilakan kepada para penonton untuk memberikan pertanyaan tentang diri sini. Jadi silakan, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan kepada saudara. Silakan kepada saudara Pan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya bersama Panji Sobat Fajri dengan NIM F1A124002 perwakilan dari kelompok IG. Jadi tadi presenter telah memberikan materi tentang yang awal yang itu bisa dibentuk dengan menaruh dua titik fokus di satu garis lurus, lalu dua titik fokus itu dikelilingi sama tali. Ketika tali dari tali kita pensil dikelilingi, itu akan membentuk elips. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah bentuk elips tersebut akan berubah ketika titik fokusnya digeser, entah itu menjauh dari titik pusat atau malah mendekati titik pusat, atau ketika tali yang digunakan itu ditambah panjangnya? Mungkin sekian dari Kita pakai lagi dari bahwa titik fokusnya ini akan selalu berada pada garis lurus. Akan dia buat titik ini, jadi saya ada titik di sini maupun di sini bisa kita garis sebuah garis lurus. Dan kebetulan yang mau kita misalkan ini titik fokus ini dia sejajar dengan sebuah X. Bagaimana sih jika saya ubah jarak ini ataupun misalnya ini dia tetap sini, mungkin dari sini kan bisa ditemui. Jadi untuk misalkan kan ini lurus kan, jadi saya akan coba miringkan dan saya akan gambar. Saya juga akan kita mendapatkan sebuah elips. Tetapi elipsnya sekarang ketika dia menjadi gini. Bagaimana jika titik fokusnya seperti ini? Kita elips dan kita juga dapat elips. Dan bagaimana sih jika talinya dipanjangkan? Dan ternyata kalau dipanjangkan secara berani tidak bisa saya panjangkan, tetapi bisa kita visualisasikan bahwa saat kita panjangkan kita dapatkan elips yang lebih besar. Lalu persamaannya sih bagaimana? Kalau ingin tahu persamaannya, persamaannya akan selalu sama. Persamaannya akan selalu berbentuk seperti ini. Jadi walaupun titik fokusnya nanti dia miring ataupun dia bentuk begini, persamaannya akan selalu tetap bentuknya seperti ini. Dan kita hanya perlu mencari bentuk persamaan itu seperti ini. Sekian. Ternyata saudara Rashid ingin memberikan pertanyaan. Jadi langsung saja kepada saudara Rashid dan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasul Sudirman, NIM F1A124046. Dari kelompok ini bertanya, jika terwujudnya di potong lurus, apa yang akan terjadi? Oke, saat kerucut ini kita potong lurus, ternyata yang kita dapatkan pakai slide, ternyata kita akan mendapatkan sebuah lingkaran. Saat kita mendapatkan lingkaran itu, yang terjadi bahwa titik fokusnya yang dua tadi itu salah satunya akan bergerak. Jadi hanya ada satu yang, kalau di elips kan titik fokusnya itu ada dua dan dua ini diam. Tapi saat kita memotong kerucutnya itu lurus dan kita dapat lingkaran, ternyata titik fokusnya itu menjadi gini. Salah satunya diam dan yang lain itu bergerak. Maaf, sehingga yang didapatkan itu nantinya namanya berupa lingkaran. Dan cara mencari persamaan lingkaran akan bisa kalian dapatkan dari presentasi kelompok 3. Jadi jangan lupa juga menonton presentasi dari kelompok 3 untuk mengetahui bagaimana kalau irisan kerucutan itu
diiris secara lurus. Sekian. Jadi bagaimana saudara Rashid? Dari saudara laki-laki ingin bertanya, jadi dipersilakan kepada laki-laki yang bertanya. Baik, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurulani dengan NIM M1A124 tahun 26. Saya ingin menanyakan pada grafik elips, di mana titik P itu kan tadi dijelaskan letaknya itu ditahu di mana. Apabila dipindahkan ke sebelah kiri, apa yang akan terjadi? Titik P ini merupakan salah satu dari kumpulan titik yang menjadi. Berarti titik P ini dia bisa berada di sembarang sepanjang garis yang hijau ini. Jadi titik P bisa saja berada di kiri, bisa saja karena lihat titiknya. Saya misalkan titik itu x, y. Jadi titik x maupun titik y itu bisa saja menjadi negatif. Nah, dua-duanya jadi negatif, dia berada di sini. Kalau dan salah satunya negatif, misalnya negatif x, y, dia berada di kiri sini. Jadi bisa saja bahwa titik p ini berada di bagian kiri di sini maupun di sebelah. Yang penting dia harus berada di garis yang hijau ini. Nah, persamaannya itu bagaimana sih? Tetap saja persamaannya akan kita dapat dengan proses yang sama, akan kita membentuk seperti kembali kepada Nuri lagi bagaimana? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasannya saya dapat sepahami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan lagi pertanyaan? Masih atas jawaban yang telah diberikan. Itu masih ada satu pertanyaan dari saya lagi. Jadi tadi kan saya bicara tentang titik pusatnya yang digeser. Kalau diubah mungkin menjadi y atau menjadi sejajar yang sumber y, itu kan elipsnya bentuknya tetap sama. Jadi pertanyaan saya, kalau misalkan lihat titik fokus yang misalkan F2-nya digeser sampai ke titik B, apakah bentuk elips itu akan berubah? Apakah elipsnya akan semakin lebar atau dia semakin menyempit? Saat titik fokusnya yang bisa dari F2 tadi kita menggantikan posisinya dengan titik B, berarti dengan panjang tali yang sama ya, kita misalkan dengan tali yang sama, tetapi titik fokusnya kita lebar, ternyata elips itu akan menjadi semakin sempit. Misalnya ini saya kasih lebar di situ, kan? Saya di sini titik B-nya kita gambar. Ternyata elipsnya menjadi kecil. Kalau titik fokusnya itu akan selalu berada di antara dua titik fokus itu dan jaraknya itu sama. Jadi titik fokusnya itu harus berjarak sama dengan kedua titik fokus. Jadi titik pusat itu harus segaris dengan kedua titik pusatnya. Masih dikomong di jawabannya jelas. Nah, setelah kita mengetahui pemahaman dari bagian apa, saya akan mencoba menguji pemahaman kalian bersama dari sini. Jadi saya akan membagikan soal, di mana soal ini akan berhubungan dengan elips. Jadi cara pembagian itu silakan perwakilan setiap kelompok untuk membilangnya sembarangan. Kelompok satu angka berapa? Bilang saya dapat dari Angka 3. Kelompok 2, kelompok 3. Jadi
4, 3, 5, 7. Apa itu? Ambil dulu. Karena dia akan mengambil nomor yang paling tinggi yaitu 7. Jadi dia akan mengambil pilihan tetap. Silakan. Dari ketiga ini ambil yang. Lalu yang kedua, yang mengambil 5. Dia mengambil. Jadi silakan soal itu dibawakan kepada kelompok masing-masing dan dibahas untuk mencari jawabannya. Dan jawabannya itu terkait dengan salah satu contoh soal yang kelas ini. Jadi sekian saya ucapkan banyak terima kasih dan kurang yang mau dimakan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.